Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena saya yakin bahwa Ramadan ini bukan sesuatu hal yang baru, bukan ibadah yang baru kita laksanakan, tapi sudah berulang kali, sudah beberapa kali mungkin. Menjadikan Ramadan ini satu hal yang lain dibanding dengan Ramadan sebelumnya, dengan menggali nilai-nilai yang mungkin saja selama ini bukan tidak tahu, tapi kita belum punya kemauan untuk bisa menggali lebih jauh tentang nilai-nilai Ramadan. Dan kita sudah paham betul bahwa setiap umat mukmin dimanapun berada pasti dengan sangat riang gembira untuk menikmati dan memasuki Ramadan, sehingga muncul juga mungkin hal-hal yang sepertinya betul-betul akan dipersiapkan untuk menghadapi Ramadan. Sebatas itu tentu saja itu merupakan hal yang baik, karena segala sesuatu itu harus dengan persiapan. Pepatah dalam bahasa Arab itu mengatakan la najah bila istidadin, tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan, keuntungan tanpa adanya persiapan, tanpa adanya perencanaan dalam bahasa kita. Maka jelang beberapa hari bulan Ramadan yang akan datang, tentu saja kita pun harus memiliki kesiapan diri. Ada yang syar'i, atau juga mungkin ada yang sebatas urfi. Syariat ya, artinya ada yang memang dikehendaki oleh hukum syara, diatur oleh hukum syara, tapi ada juga yang sebenarnya tidak teratur atau tidak diaturkan dalam hukum syara. Akan tapi tidak untuk kemungkinan bahwa pada akhirnya niat baik itu bisa menjadi berlebihan ketika kita memandang segala sesuatu itu seolah-olah terikat dengan hukum syara. Di satu sisi saking semangatnya umat untuk beribadah, maka kadang-kadang tidak memperhatikan lagi koridor-koridor hukum. Apa yang kita saksikan dalam menghadapi Ramadan, maka semakin dalam ilmu yang kita miliki akan semakin terasa juga nilai amal yang kita lakukan. Bahwa kemudian ada hal-hal yang sepertinya ta'abudi ibadah. Misalnya ada yang ketika menghadapi Ramadan itu bersih-bersih, tapi mungkin karena tuntutan manusiawi yang selalu tidak puas, apalagi karena tidak mengacu pada tuntunan syariat, kadang-kadang juga muncul lagi keinginan lain. Kalau mandi itu kan hanya bersih fisik, kalau bersih batin gimana caranya ya? Nah, ini muncul lagi maaf-maafan gitu kan. Itu sebetulnya dorongan yang tadi awal dorongan dari merasa nggak lengkap gitu. Kalau sudah mandi fisik sudah bersih, tinggal bersih batin nih. Kadang-kadang kita selalu ingin menduplikasi, selalu ingin menyamakan pola-pola satu ibadah terhadap ibadah lain. Apa yang berlaku dalam satu ibadah seolah-olah berlaku juga pada ibadah yang lain. Karena saum itu adalah ibadah, maka dia kemudian membayangkan ibadah itu ya nggak ada beda dengan sholat. Sementara kalau orang mau sholat harus bersuci, maka ini kalau saum bagaimana cara bersucinya seperti itu. Salah satu yang harus kita pahami tentang prinsip ibadah adalah bahwa dalam ibadah itu ya tidak berlaku adanya saling menduplikasi, tidak berlaku. Dan ternyata godaan terbesar dalam ibadah, setan masuk di ruang itu, Pak. Di ruang bagaimana orang itu merasa kurang dan merasa nggak yakin. Kita ambil contoh saja dalam bab wudu, sampai ada setan yang khusus, Pak. Setan pakar wudu gitu. Pakar wudu. Iya. Namanya kan Sub'alhan dalam hadis. Spesial khusus menggodain orang wudu, bukan melarang orang wudu. Bagaimana cara wudu orang itu supaya nggak merasa abdol. Oh, itu ada setannya, kalau luar biasa setan itu, mungkin lebih hebat setan daripada yang wudunya. Sehingga orang wudu saja bisa terganggu oleh setan, bukan dia terhambat karena nggak wudu, tapi selalu belum puas gitu.
Dan itu wudhu itu luar biasa godaannya. Tapi secara umum konteks ibadah itu memiliki nilai pesan yang sama. Ada unsur ketaatan, kemudian ada unsur munajat, dan ada sesuatu yang harus dihindari. Dan ada istilah ikram atau imsakiyah. Tapi masing-masing punya spesifikasinya. Sholat ada imsakiyah sholatnya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan misalnya. Kemudian haji ada imsakiyah, tidak boleh berburu di waktu haji. Kemudian apalagi misalnya saum, jelas ada imsakiyahnya. Saum malah imsakiyahnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersambung. Tapi kan bisa sambil tidur ya. Orang bisa beribadah sambil tidur kan bisa dengan saum, bisa beraktivitas segala macam, bisa ngobrol, bisa bahkan bisa sambil sholat juga kan. Ya sholat ya saum, berarti kan itu ibadah dalam ibadah. Oleh karena itu maka kata kuncinya adalah bahwa ibadah itu sudah terpaketkan masing-masing dan itu tidak bisa saling menduplikasi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya